warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fatmania Febrianti dengan NIM 240304282. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, yakni resum pertemuan 9 sampai 15. Yuk, kita mulai. Halo para pejuang finansial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pembahasan mengenai beberapa pilar penting dalam sistem keuangan. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yakni pasar modal, investasi jangka panjang untuk pertumbuhan. Kalau pasar uang fokus pada jangka pendek, pasar modal justru kebalikannya. Ini adalah tempat bertemunya pihak yang butuh dana jangka panjang dengan pihak yang punya dana lebih untuk investasi jangka panjang. Di pasar modal, kalian bisa berinvestasi di saham dan obligasi. Saham itu tanda kepemilikan di perusahaan. Jadi, kalian bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga saham atau dividen. Obligasi itu surat utang. Kalian meminjamkan uang ke perusahaan atau pemerintah dan dapat bunga. Pasar modal punya peran vital untuk pertumbuhan ekonomi. Dia jadi sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah untuk ekspansi atau proyek besar. Buat investor, pasar modal menawarkan peluang keuntungan lebih besar dalam jangka panjang, walau resikonya jauh lebih tinggi dibanding pasar uang. Jadi, kalau kalian mencari investasi jangka panjang dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, pasar modal bisa jadi pilihan menarik. Nah, materi yang kedua, kita akan membahas tentang kartu plastik, kemudahan transaksi di genggaman. Siapa sih yang tidak punya kartu plastik saat ini? Mulai dari kartu debit, kartu kredit, sampai kartu uang elektronik, semuanya memudahkan transaksi kita sehari-hari. Ada 3 jenis utama kartu plastik. Yang pertama adalah kartu debit. Ini terhubung langsung ke rekening tabungan kalian. Setiap transaksi akan langsung memotong saldo rekening, cocok untuk mengelola pengeluaran dan menghindari utang. Yang kedua, kartu kredit. Ini adalah fasilitas pinjaman dari bank. Kalian bisa bertransaksi dulu lalu membayar tagihannya di kemudian hari. Sangat praktis tapi butuh disiplin agar tidak terjebak utang. Yang ketiga yaitu kartu uang elektronik atau e-money. Ini adalah kartu prabayar yang saldonya harus diisi terlebih dahulu. Umumnya dipakai untuk transportasi publik, pembayaran tol atau belanja di minimarket. Nah, berikutnya adalah materi ketiga yaitu pasar uang. Tempat dana berputar cepat. Pernah dengar? Ini bukanlah pasar fisik seperti yang kalian bayangkan loh. Pasar uang adalah mekanisme abstrak di mana dana pinjaman jangka pendek diperdagangkan. Intinya, pihak yang punya kelebihan dana bisa meminjamkannya kepada pihak yang butuh dana dengan imbalan bunga. Jangka waktu pinjamannya sangat singkat, biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Di sini, transaksinya pakai instrumen yang sangat liquid alias mudah dicairkan jadi uang tunai. Karakteristiknya unik, dia abstrak, tidak ada bangunan fisiknya. Karena itu juga terkesan tidak terorganisir karena tidak ada satu tempat transaksi khusus. Dan yang pasti instrumennya selalu jangka pendek dari semalam hingga setahun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mendesak. Jadi pasar uang itu pilihan investasi yang fleksibel, membantu memenuhi kebutuhan likuiditas dan fokusnya pada pinjaman jangka pendek. Paham ya? Udah paham kan? Yuk kita lanjut materi berikutnya, materi keempat. Kita akan membahas sewa guna usaha atau lebih sering kita sebut leasing. Apa itu? Leasing adalah kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal. Kalian bisa pakai aset seperti mesin atau kendaraan tanpa harus membelinya langsung. Ada 2 jenis utama, yaitu finance lease dan operating lease. Bedanya, kalau finance lease di akhir masa sewa, kalian punya hak untuk membeli aset itu. Sedangkan operating lease, asetnya dikembalikan ke pemilik atau lessor. Manfaatnya bagi kalian sebagai penyewa atau leasing banyak. Kalian tidak perlu modal besar di awal, pembayarannya tetap walau harga aset naik, mudah beralih ke teknologi terbaru, dan bahkan pembayaran sewanya bisa jadi pengurang pajak loh. Tapi ada kekurangannya juga, total pembayaran bisa lebih tinggi dari beli tunai, kontraknya sulit dibatalkan, dan yang paling penting asetnya bukan milik kalian seutuhnya, terutama pada operating lease. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima. Mari kita kenali Lembaga Keuangan Internasional atau disingkat LKI. Ini adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok negara dan tunduk pada hukum internasional. LKI ini punya beberapa tujuan utama, yakni mendorong stabilitas moneter dan keuangan dunia, membantu pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, mencegah dan mengatasi krisis keuangan, serta memfasilitasi kerjasama ekonomi antar negara. Peran kuncinya sangat penting. Mereka adalah penyedia dana yang memberikan pinjaman,
hibah, dan bantuan teknis ke negara-negara anggota. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pengawas ekonomi yang memantau kondisi ekonomi global dan negara anggota. Mereka adalah fasilitator kerjasama, menjadi wadah diskusi dan kesepakatan antar negara. Contoh LKI utama yang sering kita dengar adalah Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia, World Bank, serta ada juga Bank Pembangunan Asia atau ADB. Mereka bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih stabil dan inklusif. Baik, materi ke-6, anjak piutang. Pernah kalian tahu kalau sebuah perusahaan atau bisnis punya banyak tagihan yang belum dibayar, tapi mereka butuh dana cepat? Solusinya mungkin anjak piutang atau factoring. Ini adalah kegiatan pembiayaan di mana sebuah perusahaan menjual piutangnya atau tagihan yang seharusnya ia terima kepada pihak ketiga yang disebut perusahaan anjak piutang untuk segera mendapatkan dana tunai. Ada beberapa jenis anjak piutang. Ada yang tanpa pemberitahuan, di mana pihak yang berhutang tidak tahu piutangnya dialihkan. Ada juga dengan pemberitahuan, di mana pihak yang berhutang diberitahu. Selain itu, ada dengan ricorsi, artinya jika pihak yang berhutang gagal bayar, penjual piutang masih bertanggung jawab. Sedangkan tanpa ricorsi, risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan anjak piutang. Manfaat anjak piutang ini banyak sekali. Bisa mempercepat arus kas karena dapat uang tunai tanpa menunggu jatuh tempo, mengurangi risiko kredit macet, menghemat biaya dan waktu penagihan, serta meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Kita lanjut materi ke-7, modal Ventura. Pernah dengar tentang startup yang sukses tapi dulunya sulit dapat pinjaman bank? Mereka mungkin dibiayai oleh modal Ventura. Ini adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada startup atau UMKM dengan potensi tinggi, yang biasanya belum memenuhi syarat untuk pinjaman bank, umumnya dalam bentuk penyertaan saham. Ciri-ciri modal Ventura ini unik, tidak memerlukan jaminan, fokus pada bisnis inovatif, resikonya tinggi tapi imbal hasilnya juga tinggi. Pembiayaan juga menengah hingga panjang dan bentuknya adalah penyertaan modal atau ekuitas. Skemanya, investor menyuntikkan dana ke perusahaan, modal Ventura atau PMF. PMF kemudian memilih startup potensial dan menyalurkan modalnya dalam bentuk saham. Keuntungan didapat dari bagi hasil atau saat startup melakukan IPO. Kelebihan modal Ventura adalah sangat cocok untuk bisnis inovatif tanpa agunan dan startup bisa mendapat akses ke jaringan serta mentoring dari investor. Namun kekurangannya, pemilik bisa kehilangan sebagian kendali, investor bisa ikut campur, dan jenis pembiayaan ini tidak cocok untuk kebutuhan dana jangka pendek. Modal Ventura ini punya peran besar dalam ekonomi loh, mendorong inovasi, membantu lahirnya pengusaha baru, menumbuhkan sektor digital, dan menarik investasi asing. Berikutnya materi ke-8, penggadaian. Kita akan membahas penggadaian. Ini adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang bergerak seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik. Jadi, kalian bisa dapat uang tunai dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, dan barang itu bisa ditebus kembali setelah pinjaman lunas. Tujuan penggadaian jelas, membantu masyarakat yang butuh dana mendesak, memberikan akses keuangan bagi yang tidak bisa meminjam ke bank, dan membantu pelaku usaha kecil mendapatkan modal. Jenisnya itu ada dua, yaitu penggadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga dan penggadaian syariah yang bebas riba dengan akad rahan. Sistem kerjanya sederhana. Kalian bawa barang berharga ke kantor penggadaian, petugas menaksir nilainya, dan kalian akan diberikan pinjaman. Biasanya 70-90% dari nilai barang. Ada tenggat waktu untuk melunasi. Jika tidak ditebus, barang bisa dilelang. Tentu ada resikonya. Barang bisa dilelang jika kalian gagal membayar. Ada biaya bunga dan administrasi yang bisa membebani dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ada juga resiko kerusakan barang, penipuan, serta kurangnya fleksibilitas jadwal pembayaran. Nah, lanjut materi terakhir, materi ke-9, asuransi. Mari kita bicara tentang asuransi. Ini adalah perjanjian antara pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dan pihak tertanggung, yaitu individu atau organisasi. Perusahaan asuransi bersedia mengganti kerugian atau kerusakan jika terjadi peristiwa tak terduga. Fungsi asuransi sangat penting. Ini bisa mengurangi risiko kerugian, mengalihkan risiko dari kita ke perusahaan asuransi, dan memberikan perlindungan finansial jika hal buruk terjadi. Ada banyak jenis asuransi yang bisa kalian pilih. Ada asuransi jiwa untuk santunan jika meninggal, asuransi kesehatan untuk biaya perawatan, asuransi kendaraan untuk mobil atau motor kalian, asuransi properti untuk rumah atau toko,
asuransi pendidikan untuk masa depan anak, dan asuransi bisnis untuk melindungi operasional usaha. Di Indonesia ada banyak contoh perusahaan asuransi seperti Manulife Indonesia untuk asuransi jiwa, ada Allianz Indonesia untuk properti dan kendaraan. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang berbagai instrumen keuangan dan lembaga pembiayaan yang ada di sekitar kita. Semoga video ini menambah wawasan kalian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.